Halo Biologiers, ketemu lagi di channel Biologi Asyik. Kali ini kita akan melakukan uji protein dan uji amilum. Tujuannya untuk mengetahui kandungan protein dan kandungan amilum dalam bahan makanan kita sehari-hari. Mari kita simak alat dan bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang akan kita gunakan di uji protein dan uji amilum kali ini adalah tahu yang masih mentah, tempe juga masih mentah, kemudian nasi, lalu telur ayam yang sudah direbus, nanti kita pisahkan putih telur dan kuning telur, buah pisang, lalu roti tawar, dan daging ayam yang sudah kita rebus. Ini adalah alat-alat yang akan digunakan untuk uji protein sekaligus uji amilum. Yang pertama, mortar untuk menghaluskan bahan makanan. Yang kedua, plat tetes digunakan untuk meletakkan sampel bahan makanan yang sudah dihaluskan. Kemudian, spatula kaca untuk memindahkan bahan makanan yang sudah dihaluskan dari mortar ke plat tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil aquades dari beker gelas atau juga mengambil larutan regen untuk uji protein maupun uji amilum. Kemudian beker gelas digunakan sebagai wadah aquades. Lalu kita lihat ada regen biuret yang pertama, ini adalah larutan indikator untuk mengetahui ada tidaknya protein dalam bahan makanan. Sedangkan yang kedua adalah larutan iodin yang digunakan untuk menguji ada tidaknya amilum dalam bahan makanan. Ya, setelah tadi kita lihat alat dan bahan yang diperlukan, maka sekarang kita bisa mulai melakukan uji. Yang pertama kita lakukan adalah memberi label pada plat tetes. Ini plat tetes yang kita lihat di awal ya. Kita akan memberikan label sesuai dengan nama bahan yang akan kita uji. Di sini saya sudah menuliskan tahu, tempe, putih telur, kuning telur, nasi, roti, pisang, dan daging ayam. Apa fungsi label ini? Ketika nanti bahan sudah dihaluskan dan diletakkan di sini, kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Karena bisa jadi bahan-bahan ini yang semula sebelum dihaluskan kita bisa membedakan, nanti ketika sudah dihaluskan kita akan sulit karena warnanya mungkin mirip atau teksturnya yang mirip. Di sini saya menyiapkan 3 plat tetes. Satu saya tulis awal, di mana nanti bahan-bahannya ini tidak ditetesi larutan indikator apapun sebagai pembanding warna awal. Kemudian yang kedua saya tulis uji protein untuk nanti ditetesi dengan larutan indikator biuret untuk menguji ada tidaknya protein. Dan yang ketiga saya menuliskan uji amilum untuk ditetesi dengan larutan iodin untuk menguji apakah ada atau tidak amilum dalam bahan makanan tersebut. Ya, uji protein dan uji amilum adalah uji yang menggunakan identifikasi perubahan warna. Sekarang kita akan mulai menghaluskan bahan makanan. Kita akan menggunakan spatula. Yang pertama adalah telur, kita akan pisahkan kuning telur dan putih telur. Di sini saya letakkan kuning telur. Kemudian di sini saya letakkan putih telur ya. Dalam proses penghalusan kita bisa memberikan aquades ya. Ini untuk memudahkan proses penghalusan. Selain itu juga untuk mengeluarkan sari-sarinya supaya nanti kita akan lebih mudah mengidentifikasi ada tidaknya protein. Ya. Untuk ukuran aquades yang dibutuhkan tergantung dari tekstur awal bahan. Misalnya kuning telur mungkin membutuhkan lebih banyak karena teksturnya kering. Berbeda dengan tahu yang memang sudah mengandung air, mungkin dibutuhkan sedikit saja aquades. Selain itu juga jumlah bahan makanan awal yang digunakan. Kita haluskan hingga teksturnya menyerupai bubur agar nanti memudahkan untuk
bereaksi dengan larutan indikatornya. Ya, di sini saya sudah menghaluskan, dan setelah dihaluskan kita akan pindahkan ke plat tetes yang sudah kita siapkan dengan label. Karena ini adalah kuning telur, maka kita pindahkan, kita letakkan pada cekungan yang sudah diberi label kuning telur. Kita letakkan pada 3 plat tetes ya. Pertama, kedua, dan terakhir. Ya, cukup sekian. Sedikit saja memang sampel yang akan dipakai untuk uji. Ya, kita lakukan ini untuk semua bahan: tahu, tempe, nasi, roti tawar, buah pisang, dan daging ayam. Setelah semua bahan dihaluskan, kita sudah meletakkan di plat tetes, dan saya sudah meletakkan dengan berjajar begini. Plat tetes bagian tengah adalah awal dan akan menjadi pembanding, sedangkan plat tetes di sebelah kiri adalah untuk uji protein dan plat tetes di sebelah kanan untuk uji amilum. Sekarang kita akan tetesi masing-masing bahan ini dengan larutan indikator, larutan yang bisa menunjukkan ada tidaknya bahan di situ ya. Yang pertama adalah biuret untuk uji protein. Larutan biuret sendiri itu berwarna hijau toska. Saya teteskan di sini ya, jadi kalian bisa melihat bagaimana nanti reaksinya terhadap bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Masing-masing bahannya kita teteskan 2 tetes. 2 tetes untuk tahu, kemudian 2 tetes untuk tempe. Kita lakukan untuk semua bahan. Ya. Putih telur sudah, berikutnya adalah kuning telur, lalu nasi, kemudian roti, lalu pisang, dan terakhir adalah daging ayam. Baik, kita tunggu beberapa saat. Nanti kita akan bisa mengetahui ada tidaknya protein dari perubahan warna. Bahan makanan yang ditetesi dengan reagen biuret akan berubah menjadi warna ungu bila di dalamnya ada protein. Bila tidak berubah menjadi warna ungu, berarti tidak terdapat protein di situ. Baik, kita tunggu. Sambil menunggu, sekarang kita beralih ke uji amilum. Uji amilum menggunakan reagen iodin. Ya, reagen iodin ini berwarna, larutannya berwarna seperti merah bata yang tua sekali, seperti ini ya. Kalian bisa melihat ya, saya teteskan di sini. Sekarang kita akan meneteskan masing-masing 2 tetes ke bahan makanan. Untuk tahu 2 tetes, kemudian tempe juga, lalu putih telur, kemudian kuning telur, lalu nasi, lalu roti 2 tetes juga, kemudian pisang, dan terakhir daging ayam. Ya, untuk menguji adanya amilum, bahan makanan yang ditetesi dengan larutan iodin akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Jadi ketika bahan tersebut berubah menjadi biru kehitaman, berarti dia mengandung amilum. Sekarang kita lihat perubahan warnanya. Mari kita lihat untuk uji protein. Ya, di sini tahu menampakkan warna ungu, berarti ada protein. Tempe yang semula berwarna agak krem begitu ya. Lalu di sini ada warna ungu yang timbul. Lalu putih telur juga ada muncul warna ungu, kuning telur juga ada muncul warna ungu. Nasi tidak ada warna ungu di situ, warnanya hampir sama dengan larutan di awal ya, tetap hijau toska. Kemudian roti di sini ada sedikit saja ya, warna ungunya samar. Pisang di sini juga tidak ada perubahan. Oh,
sedikit saja warna ungu tapi kurang terlihat ya. Kemudian daging ayam di sini juga muncul sedikit warna ungu. Nah, berarti kita bisa simpulkan biologers, mana makanan yang mengandung protein dan mana yang tidak, yaitu tahu, tempe, putih telur, kuning telur, daging ayam, roti, dan ada sedikit protein di pisang. Itu adalah yang mengandung protein. Sekarang kita akan melihat hasil dari uji amilum. Ya, di uji amilum apabila bahan makanan ditetesi dengan iodin mengandung amilum, dia akan berubah menjadi biru kehitaman. Kita lihat tahu setelah ditetesi iodin dia tidak berubah, tetap dengan warna coklat larutan ya, sama dengan warna larutan. Begitu juga dengan tempe, putih telur, kemudian kuning telur tidak menampakkan adanya perubahan menjadi biru kehitaman. Daging ayam juga tidak menampakkan, kemudian pisang tidak menampakkan. Nah, kita lihat perubahan yang sangat luar biasa di nasi dan roti. Sehingga kita bisa simpulkan dari 8 bahan makanan yang kita uji, ada 2 yang mengandung amilum, yaitu nasi dengan roti. Ya, demikian uji protein kita dan uji amilum kita kali ini. Selamat mencoba kalau kalian ingin mengetahui kandungan protein atau amilum dalam bahan-bahan makanan yang kalian konsumsi setiap hari. Kita ketemu di video berikutnya.